Bab 651. Serangan pengurangan dimensi. Tetapi sekarang cahaya aturan di sekitar tubuhnya semakin banyak. Dan semua itu jadi semakin banyak. Apa yang terjadi? Venus Halimun merasa terkejut. Pria ini cuma bicara satu kalimat kata dan cahaya aturan kosmik ini langsung berhenti hilang seakan mengikuti perintahnya. Ini sangat menakjubkan. Jangan berpikir macam-macam, rasakan dengan hatimu. Devan bicara dengan suara yang dalam. Venus Halimun langsung memfokuskan pikirannya dan merasakan aturan kosmik dengan sekuat tenaga. Kalau pecahan aturan ini tidak hilang, dia bisa terus merasakannya. Semua seakan sudah kembali hidup. Kemungkinan dia besar akan berhasil. Akhirnya, setelah sehari semalam, Venus Halimun membuka matanya. Dia berhasil jadi seorang master kosmik. Sebelumnya, kadang dia bisa menggunakan kekuatan aturan. Tapi itu tak selalu berhasil. Semua itu cuma karena beruntung saja. Saat ini, dia bisa memakai kekuatan aturan itu kapan saja. Jenis aturan apa yang kamu kuasai? Devan bertanya padanya. Ada miliaran aturan kosmik, dan setiap kekuatan itu beda. Peningkatan kekuatan pertempuran juga sangat beda. Sebagai contohnya, ada beberapa aturan kosmik yang sangat picik seperti cuma bisa mengubah warna kulit atau mengubah jenis kelamin. Sama sekali tak berguna untuk peningkatan kekuatan bertempur. Dan ada beberapa aturan kosmik seperti aturan ramalan Devan. Intinya, dia tidak akan terkalahkan oleh orang dengan tingkat yang sama dengannya. Bahkan master kosmik yang tingkatnya lebih tinggi dari Devan juga tidak bisa mengalahkan Devan. Sebab itulah, jenis aturan kosmik yang dikuasai seseorang sangatlah penting. Aturanku, flashback, kata Venus Halimun. Flashback. Ini aturan kosmik berbasis waktu yang sangat kuat. Sehabis mengaktifkan aturan itu, dia bisa kembali ke keadaan 10 detik yang lalu. Yang berarti lawannya tidak akan bisa menghabisinya dalam waktu 10 detik. Lawan yang dia perlu khawatirkan cuma lawan yang buas. Lawan buas yang dimaksud itu lawan yang langsung menyerang dengan mati-matian dalam sekejap. Kalau lawannya menyerang perlahan, maka dia cuma perlu melepaskan kekuatan aturannya sehingga kondisi lawannya akan kembali ke kondisi 10 detik sebelumnya. Tentu saja, itu cuma bisa dilakukan ketika kekuatan tubuhnya belum terkuras. Mengerahkan aturan kosmik akan menguras kekuatan mereka. Ketika kekuatannya sudah habis, maka dia tidak bisa lagi menggunakan aturan tersebut. Jadi dia tidak bisa memakai aturan flashback lagi. Ini jelas sebuah kemampuan yang sangat dahsyat. Tapi, kalau dibandingkan dengan aturan peningkatan Eliana, aturan flashback masih termasuk lemah. Karena, penguatan berganda milik Eliana itu serangan ganas yang bisa menghabisi orang dalam hitungan detik. Kemungkinan besar Eliana bisa menghabisi Venus Halimun dalam hitungan detik dengan satu kekuatan aturan. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Venus Halimun untuk menggunakan aturan flashbacknya. Tentu saja, meski punya aturan penguatan berganda, Eliana juga tidak bisa menghabisi Venus Halimun dengan hitungan detik. Terima kasih, Tuan. Venus Halimun membungkuk ke arah Devan. Dia akhirnya sudah paham kenapa pria ini bisa bersama dengan Venus Athenos yang sudah master kosmik. Tidak perlu berterima kasih padaku, ingat saja apa yang sudah kamu janjikan. Devan berkata dengan datar. Alasan dia melakukan ini agar dia tidak perlu khawatir ketika dia pergi nanti. Sudah beberapa hari setelah Devan menghabisi pimpinan Batu Hara, pihak Imperium Andaras pun menerima kabar tersebut. Tebakan Eliana benar, Batu Hara yang sudah diserahkan oleh 10 besar Imperium di galaksi Bimasena tidak diserahkan pada Imperium Andaras.
tapi diserahkan kepada keluarga Andel yang merupakan keluarga besar Imperium Andaras. Keluarga Andel itu keluarga yang sangat berkuasa di Imperium Andaras. Lagi pula, tidak semua klan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hak mengumpulkan batu hara. Imperium Andaras, keluarga Andel. Lapor, Tuan, ketika aku membersihkan aula, aku menyadari batu jiwa utusan batu hara, Soras yang melakukan perjalanan ke galaksi Bimasena untuk mengumpulkan batu hara sudah hancur. Anggota klan yang bertanggung jawab untuk membersihkan aula jiwa datang melapor dengan panik. Kematian bukanlah masalah besar di alam semesta ini. Tapi semua ini beda kalau yang meninggal seorang utusan batu hara. Utusan batu hara Sorasti wakil klan dari keluarga mereka dan mewakili Imperium. Pembunuhan terhadap utusan batu hara itu provokasi pada Imperium Andaras. Apa? Bagaimana mungkin? Soras sudah mencapai tingkat kosmik, di galaksi yang sangat kecil ini, siapa yang bisa menghabisinya? Ujar Karas Andel, kepala keluarga Andel. Kamu yakin kamu tidak salah? Orang yang mati itu Soras. Karas tak percaya. Benar, benar itu batu jiwa utusan Soras. Anggota klan lain berkata membenarkan. Orang yang bisa menghabisi Soras dan bahkan membuat Soras tidak sempat mengabari kita, aku rasa kekuatan orang ini sudah mencapai tingkat pejuang kosmik. Cepat kirimkan 10 master pejuang kosmik ke Bimasena untuk menangkap orang yang menghabisi Soras. Karas segera memberi perintah. Baginya, 10 pejuang kosmik dapat menangkap 1 pejuang kosmik dengan mudah. Ini kengerian dari Imperium Andaras. Sebuah klan bisa mengirimkan 10 master pejuang kosmik dalam sekaligus. Kalau ditempatkan di galaksi Bimasena, ini kekuatan yang sangat membuat seluruh Imperium ketakutan. Venus Halimun bersiap-siap untuk pergi. Mendadak ada suara ledakan besar yang terdengar di langit planet Athenos. Suara ini bergema ke seluruh penjuru planet Athenos. Orang-orang di planet Athenos bisa mendengar suara ini. Saat itu, semua orang langsung menengadah ke atas dan melihat langit. Baik mereka master biasa atau master overlord. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Jelas ini keberadaan yang lebih hebat dari mereka. Kalau tidak, tak mungkin seluruh planet Athenos akan mendengar suara ledakan ini di saat yang sama. Dan suara ini tak cuma bergema di planet Athenos, tapi juga terdengar di seluruh 10 planet besar Bimasena. Aku master pejuang kosmik dari klan Andel, Imperium Andaras, datang untuk menangkap pembunuh utusan Soras. Suara itu bagai guntur yang bergemuruh di langit. Suaranya meredamkan semua suara. Bahkan hewan buas di planet itu juga ketakutan. Baru ini ada yang bisa bicara pada seluruh planet dari 10 planet. Seakan dewa sudah turun ke dunia. Ini serangan pengurangan dimensi. Imperium Andaras, keluarga Andel, master pejuang kosmik. Penggunaan kata ini bahkan sudah di luar pengetahuan orang-orang di planet imperial. Bagaimanapun, orang biasa harus sampai tingkat overlord atau lebih tinggi lagi untuk tahu keberadaan Imperium. Tidak banyak master overlord di seluruh galaksi Bimasena ini. Sebab itu, ada banyak orang yang merasa sangat bingung. Venus Halimun yang baru saja mau pergi langsung terdiam di tempatnya. Utusan batu hara dibunuh. Siapa yang berani? Siapa yang punya kemampuan seperti itu? Mendadak, Venus Halimun membalikkan badannya dengan tidak percaya. Tatapannya terarah pada Devan. Sepertinya cuma pria di hadapannya yang punya kemampuan untuk menghabisi utusan batu hara. Benar, aku yang menghabisinya, ujar Devan dengan tenang. Walaupun Venus Halimun sudah menebaknya, Venus Halimun tetap kaget waktu dengar Devan mengaku sendiri. Kenapa dia percaya diri dan berani menantang Imperium Andaras?
Ekspresi Eliana di sebelahnya juga sangat tenang. Sekarang, ada perubahan dengan suara dari langit. Penguasa 10 Imperium, segera datang dan melapor. Bersambung. Bab 652. Pilihan Venus Halimun. Dia sosok dari area bintang yang lebih tinggi. Langsung teriak ke seluruh planet, dan menyuruh semua penguasa Imperium melapor. Sekarang, 10 penguasa galaksi merasa takut, kecuali Eliana. Teknik apa ini? Baru ini mereka melihat yang seperti ini. Orang awam merasa takut itu memang normal. Tapi mereka itu ke-10 penguasa di galaksi. Mereka di puncak, merasa takut juga. Jelas, lawan mereka setingkat Master Kosmik. Ternyata dia tak cuma Master Kosmik. Dan mereka bukan Master Kosmik biasa. Sekarang, Venus Halimun sudah mencapai tingkat kosmik yang sebenarnya. Tapi dia tahu, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Mengirim pesan ke satu galaksi bukanlah hal yang bisa dia lakukan. Waktu para kaisar mau pergi, mendadak, seorang master dari area bintang yang lebih tinggi muncul, memanggil mereka. Dan tujuannya jelas sekali, untuk menangkap pembunuh utusan Batu Hara. Di galaksi ini ada yang sekuat itu. Bahkan bisa menghabisi utusan Batu Hara. Sampai sekarang, ke-10 penguasa itu baru tahu soal berita itu. Mereka pun sangat kaget. Lagi pula, kalau orang yang bisa menghabisi utusan Batu Hara, bukankah akan mudah menghabisi mereka? Mudah, kan? Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu. Tapi dari ke-10 penguasa, beberapa juga benar-benar bersemangat. Orang itu Kaisar Kaljaka. Asal ada yang lebih kuat dari Imperium bertindak, Devan pasti mati. Dia berharap bisa dengan cepat ke hadapan master dari area bintang yang lebih tinggi. Tapi dia belum tahu harus lapor kemana. Di atas satelit yang dikirimkan Imperium Andaras. Satelit itu beda dengan satelit Antares. Kalau dari luar, bentuknya terlihat seperti asteroid. Tapi ukurannya lebih kecil. Satelit ini perangkat yang bisa memata-matai. Peradaban yang lebih tinggi memakainya untuk mengawasi peradaban yang lebih rendah. Teriakan tadi juga karena satelit ini. Ke-10 orang dengan seragam berdiri di atas satelit itu. Kekuatannya mencapai tingkat kosmik, dan sudah bisa bertahan hidup di luar angkasa untuk beberapa waktu. Tentu tak bisa terlalu lama, kalau tidak, akan menderita radang dingin karea luar angkasa yang sangat dingin. Tapi waktu kekuatan meningkat, beberapa master kosmik yang sangat kuat, bahkan bisa bertahan hidup pada suhu yang sangat dingin mendekati nol mutlak. Dan juga bisa bertahan di bintang katai putih dengan suhu puluhan juta derajat dan juga bintang neutron. Tapi ini selanjutnya. Hahaha, kurasa ke-10 penguasa Bimasena benar-benar takut. Benar, mereka pikir mereka yang paling hebat, tapi sebenarnya, di semesta yang luas, peradaban galaksi itu masih rendah, kekuatannya pun rendah. Hah, aneh sekali, kenapa mereka belum datang melapor? Dasar bodoh, aku belum beritahu harus lapor kemana. Benar, hahaha. Ke-10 Master Pejuang Kosmik, jelas dia tak anggap serius tugas ini. Kabar yang mereka dapat itu dugaan adanya Master Pejuang Kosmik yang membunuh utusan Batu Hara tingkat murid kosmik dari keluarga Andel. Orang itu diduga Master Pejuang Kosmik. Itu berarti, kemungkinan bukan Master Pejuang Kosmik. Dan mereka, 10 Master Pejuang Kosmik. Salah satunya Master Pejuang Kosmik tingkat 3 yang hebat.
Menangkap seorang master pejuang kosmik itu mudah, kan? Kalau begitu biar mereka datang ke imperium terkuat di galaksi. Seorang master pejuang kosmik mengatakan, "Tunggu, imperium di galaksi ini, apa ada bedanya? Sekuat apapun mereka tak ada apa-apanya. Kudengar, di galaksi ini ada 2 kaisar wanita. Kenapa tidak pergi ke planet mereka sana sambil melihat mereka? Kita lihat apa 2 Venus ini itu secantik yang dikatakan." Ide bagus, kalau gitu ayo pergi ke planet 2 Venus itu. Sangat jelas baginya, para master di area bintang tingkat ini tak ada bedanya dengan orang biasa, bahkan kaisar sekalipun. Coba kulihat, tempat 2 Venus itu, Halimun dan Athenos, mau kemana kita? Menurutku, pergi ke Halimun. Dari informasi yang ada, Venus Halimun naik sendiri jadi kaisar, dia pasti kuat. Kaisar Athenos juga bagus, walau turun-temurun, tapi di usia semuda itu dia bisa mengamankan posisi sebagai kaisar, itu menakjubkan. Para master pejuang kosmik kebingungan memilih tempat. Kurasa cuma ada satu pilihan, kalau mau pergi Athenos, maka pergi ke Athenos, kalau mau pergi ke Halimun, pergi saja ke Halimun. Benar juga, kalau cuma mau menangkap master pejuang itu, tak perlu banyak orang. Akhirnya mereka pun berpencar jadi 2 kelompok. Satu ke Athenos, satunya lagi ke Halimun. Ada 3 orang yang pergi ke Athenos, dan 7 orang yang pergi ke Halimun. Jelas, mereka lebih tertarik menghadapi Venus Halimun yang bisa memakai kekuatannya untuk jadi kaisar. Ke-10 penguasa, pergilah ke Athenos atau Halimun. Isi teriakan itu kembali berubah. Tubuh Venus Halimun gemetar makin kencang. Titik bertemunya di Halimun dan Athenos. Apa mungkin mereka sudah tahu Devan ada di Athenos? Devan melihat ke arah Venus Halimun yang gemetar, mengatakan, "Venus Halimun, aku akan memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama, kamu bisa pergi sekarang dan tak akan lagi punya hubungan dengan Athenos. Tinggalkan Athenos dan memutus hubungan dengan Athenos." Apa itu tak apa? Itu, bagaimana dengan pilihan kedua? Venus Halimun menanyai dengan gigi terkatup. Walau, dia merasa lebih baik memilih yang pertama. Tapi dia mau tahu pilihan kedua. Pilihan kedua, Mesai bersekutu dengan Athenos, dan kamu akan jadi teman sejatiku, ucap Devan dengan tenang. 2 pilihan ini kelihatan seperti pilihan yang bagus. Sebab pilihan pertama tak ada risiko. Pilihan yang kedua, bisa membuatnya dihancurkan oleh master dari Imperium Andaras. Kalua dipikir, pasti pilih yang pertama. Lagi pula, dia tak sendirian. Dia itu Venus Halimun. Nasib ratusan juta makhluk bergantung padanya. Dia jadi mau bertaruh lagi. Pria di hadapannya, walau masih muda, tapi dia sangat kuat. Darah binatang tingkat kosmik bisa dia keluarkan dengan mudah. Biasanya, kekuatan tempur makhluk asing di tingkat yang sama jauh lebih dari manusia di tingkat yang sama. Bisa menghabisi binatang aneh cukup menunjukkan kekuatan Devan yang sebenarnya. Kedua, ada kekuatan aturan kosmik. Apa dia mau bertaruh? Kalau menang, dia dapat 1 kawan. Kalau kalah, dia kemungkinan akan mati. Venus Halimun benar-benar kebingungan. Bersambung.